Pemirsa, pemerintah akan mewajibkan ekspor minyak sawit mentah atau CPO Indonesia melalui Bursa Berjangka Sawit Indonesia. Bursa Berjangka Sawit Indonesia tersebut ditargetkan akan berdiri mulai pertengahan tahun 2023 ini. Pemerintah berencana mewajibkan ekspor minyak sawit mentah atau CPO Indonesia melalui Bursa Berjangka Sawit Indonesia. Tujuan dari kebijakan tersebut agar data ekspor CPO Indonesia lebih transparan. Pasalnya saat ini data ekspor CPO Indonesia masih berbeda-beda. Di mana jumlah ekspor Indonesia ke negara tertentu, namun di negara tersebut justru tidak tercatat jumlah ekspornya. Dengan demikian berpotensi menyebabkan penerimaan negara dari ekspor CPO tidak optimal. Selain itu, kebijakan ekspor melalui bursa juga akan memudahkan pemerintah untuk menerapkan sistem neraca komoditas pada CPO, sehingga pemerintah bisa memastikan kebutuhan CPO di dalam negeri juga terpenuhi. Bursa Berjangka Sawit Indonesia tersebut ditargetkan akan berdiri mulai pertengahan tahun 2023. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Didit Nurdiatmoko seperti dikutip media mengatakan, aturan ekspor CPO melalui bursa berjangka memiliki sejumlah manfaat bagi pemerintah. Yang pertama, pemerintah bisa melihat secara transparan terkait tata kelola CPO karena semua transaksi akan wajib dicatat di bursa berjangka. Kedua, kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah akan menjadi lebih mudah dan lebih jelas karena informasinya mendetail. Sementara itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI menyebut positif rencana pemerintah yang akan membuat harga acuan atau bursa berjangka komoditas sawit yang ditargetkan selesai tahun ini. GAPKI juga akan mengikuti aturan selama tidak berdampak terhadap daya saing produk sawit Indonesia. Apalagi saat ini Indonesia sudah memiliki ICDX dan KPBN Dumai sebagai bursa berjangka untuk komoditas sawit. Namun demikian, GAPKI berharap aturan kewajiban ekspor CPO melalui bursa berjangka nantinya tidak menimbulkan beban biaya baru bagi pelaku usaha. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, ekspor CPO wajib melalui Bursa Berjangka Sawit Indonesia. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Didit Nurdiatmoko, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti. Selamat pagi Pak Didit. Selamat pagi Mas. Ya, Selamat pagi Mas sekalian. Baik, salam sehat Pak Didit. Ya, iya Pak, salam sehat. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Review terlebih dahulu sebelum kita membahas terkait dengan kewajiban nanti untuk ekspor CPO akan menggunakan ataupun melalui Bursa Berjangka Sawit Indonesia. Bagaimana Anda melihat industri sawit nasional saat ini? Baik Mas Pras. Ibu sekalian, pemirsa sekalian, bahwa industri CPO kita itu sudah sangat bagus saya pikir selama ini ya. Produksi CPO kita ya, ekspor CPO kita itu sudah memenuhi sekitar 50% lebih dari kebutuhan dunia, kebutuhan CPO dunia. Jadi CPO kita itu sudah sangat diperhitungkan oleh dunia. Jika dilihat juga bahwa Indonesia merupakan penghasil terbesar CPO dunia. Ya, kalau kita lihat kita itu mungkin menghasilkan sekitar 40 hampir 50% dari kebutuhan, sekitar 50% kebutuhan dunia, sementara Malaysia hanya sekitar 20% kebutuhan dunia. Dari sisi ekspor Indonesia, CPO juga memegang porsi yang besar dalam total ekspor Indonesia. Artinya, industri CPO ini sangat berpengaruh dalam perekonomian Indonesia. Nah, masalahnya adalah selama ini harga acuan CPO kita itu tidak kita buat sendiri ya. Jadi kalau kita lihat harga patokan ekspor yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan selama ini itu mengacu pada tiga bursa, tiga tempat, yaitu Rotterdam, kemudian Malaysia, MDEX, dan di ICDX di Indonesia. Nah, tentu ini menjadi sangat tidak adil ya. Kita produksi terbesar, kita memenuhi kebutuhan dunia terbesar, namun harga acuannya kita tidak bisa menetapkan sendiri. Kira-kira seperti itu Mas. Oke, dan itulah akhirnya menjadi latar belakang juga akhirnya pemerintah akan mewajibkan ekspor CPO kita melalui Bursa Berjangka Komoditi ataupun Sawit Indonesia ini. Betul, jadi kita akan mewajibkan ekspor CPO itu melalui Bursa Komoditi Berjangka. Oke. Ya. Tadi sudah disampaikan, kita saat ini memiliki dua bursa komoditi berjangka, yaitu Bursa Berjangka Jakarta dan ICDX. Yeah. Ya.
Itu adalah dua bursa komoditi yang ada di Indonesia saat ini. Nah, kita akan menggunakan salah satu dari kedua bursa itu untuk menerima CPO agar masuk di bursa itu, gitu kan. Jadi nanti semua transaksi perdagangan CPO untuk ekspor, ya, maupun jadi intinya CPO untuk ekspor itu akan dilakukan melalui bursa berjangka di Indonesia. Kira-kira begitu. Iya, tadi juga Anda sampaikan begitu dari paket pengantar ada beberapa manfaat tadi yang disampaikan ya. Memang lebih terdata begitu. Memang benar selama ini pada saat kita melakukan eksportasi ke luar negeri di negara tertentu atau tersebut justru tidak tercatat. Itu bagaimana, Pak? Ini adalah laporan dari UN Tradecom, ya. Jadi saya mengambil laporan dari United Nations Tradecom. Jadi saya mencoba membandingkan antara data ekspor kita, ya, ekspor CPO kita ke negara tertentu dengan laporan dari UN Tradecom terhadap impor negara tersebut, impor CPO dari negara tersebut, gitu kan. Jadi ketika kami bandingkan, ternyata tidak selalu sesuai. Jadi kadang-kadang kita mengatakan ekspor kita katakanlah 1.000 misalnya, tetapi negara tersebut mengatakan mereka impor CPO dari Indonesia misalnya 1.500 misalnya, seperti itu, ya. Atau sebaliknya bisa jadi hanya 800 misalnya. Artinya bahwa data ini masih belum jelas. Bisa jadi itu karena masalah clear cut-nya, ya. Jadi misalnya karena tutup tahunnya, gitu kan, masalah penanggalannya itu bisa jadi berbeda, tapi itu memang perlu dilakukan rekonsiliasi. Tapi kalau masalah penanggalan atau clear cut itu tentu tidak sebesar itu, ya. Jadi saya pikir yang terpenting dari CPO masuk bursa ini adalah masalah transparansi tata kelola dari perdagangan CPO itu sendiri. Oke, dan lantas sejauh mana kesiapan dari bursa berjangka sawit Indonesia yang nanti juga akan menjadi salah satu pintu buat ekspor CPO kita? Ya, jadi begini, karena kalau bursa berjangkanya sudah siap, ya, walaupun nanti tentu akan kami review kesiapannya kembali, ya, kami masih belum menentukan. Yang sedang sekarang kami rumuskan adalah masalah kebijakannya. Menurut saya ini yang paling dasar, yang paling penting. Jadi, kebijakan secara lebih besar adalah ekspor CPO melalui bursa berjangka, kira-kira seperti itu, ya. Tetapi untuk mencapai itu, maka kebijakan apa saja yang dibutuhkan? Contohnya begini, masalah perpajakan, ya. Kalau pajak nanti kira-kira seolah-olah akan ada penyerahan CPO dari pengusaha CPO, produsen CPO, PKS ke bursa, itu seolah-olah sebagai penyerahan, tentu itu akan kena pajak. Padahal itu nanti untuk ekspor, gitu kan. Nah, bisa jadi itu nanti melalui mekanisme dikembalikan pajaknya, tapi itu kan butuh waktu 1 tahun, gitu kan. Dan pengusaha pasti akan berkeberatan di situ. Nah, justru yang seperti itu, kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kebijakan utama ini sedang kami diskusikan dengan berbagai kementerian lembaga yang terkait dengan pajak, dengan bea cukai, dengan Kementerian Perindustrian terkait dengan data, ya. Sebetulnya data produksi CPO kita tuh berapa sih, ya kan? Siapa yang menentukan, siapa instansi mana yang akan menentukan berapa data produksi CPO ini. Nah, ini juga sedang kami cari. Kami ini kan lebih pada di hilirnya, ya. Ketika di hilir perdagangan, ya, tentu kami harus tahu persis CPO itu udah berapa sih, berapa yang diperdagangkan, berapa kebutuhan dalam negerinya, gitu kan. Jangan sampai kita asik untuk ekspor seperti tahun 2022 kemarin, kebutuhan dalam negerinya malah tidak mencukupi, kan, gitu kan. Kebutuhan dalam negeri baik untuk konsumsi maupun untuk biodiesel dan sebagainya. Nah, ini siapa yang menentukan, gitu. Karena nanti bursa tentu hanya sebagai operator, dia akan menentukan kalau kira-kira kebutuhan dalam negerinya itu belum memenuhi, ekspor ditutup kerannya, keran ekspor harus ditutup, harus memenuhi dalam negeri dulu. Ketika dalam negeri sudah terpenuhi, ya baru keran ekspor dibuka. Begitulah seterusnya kira-kira. Ya, Pak Didi, tapi sejauh ini komunikasi juga sudah dilakukan terhadap pelaku usaha, dalam artian kita tahu ada eksportir CPO, kemudian produsen, begitu, masyarakat petani CPO sendiri, begitu. Nanti kita bahas di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar, Pak Didit. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan ekspor minyak sawit Indonesia. Ya, seperti yang kita lihat, 2021 kita bandingkan dengan tahun 2022 lalu ada penurunan sekitar 2,4% dari 25,01 juta ton di tahun 2022. Kita lihat tahun 2021 lebih tinggi atau 25,62 juta ton. Itu dia untuk ekspor CPO Indonesia di tahun lalu. Negara tujuan ekspor Indonesia untuk CPO
Di tahun 2022 terbesar India 5 juta ton, kemudian China 3,5 juta ton, kemudian Pakistan 2,8 juta ton, Amerika Serikat, Bangladesh, Malaysia, Vietnam, Mesir, Spanyol, dan Rusia. Itu dia beberapa negara tujuan ekspor sawit ataupun CPO Indonesia. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Didit Nurdiatmoko, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Baik, halo Pak Didit, Ya. kita lanjutkan Ya, kembali Pak. Berdasarkan Baik. data yang tadi sudah disampaikan, kemudian memang ekspor CPO ini kontributor yang cukup besar ya terhadap ekspor nasional begitu secara keseluruhan. Tadi Anda juga sudah menyebutkan. Dan bagaimana sosialisasi respon dari pelaku usaha CPO sendiri, kan ada asosiasi, ada GAPKI dan lain-lain begitu Pak Didit sejauh ini. Baik, terus terang kami memang baru bicara dengan GAPKI, Pak Joko dari GAPKI baru bicara dengan GAPKI saja, Oke. karena itu memang kami masih konsep awal dan seperti yang disampaikan, kami juga harus membuat desain kebijakannya sekomplit mungkin kira-kira seperti apa, Iya. gitu. Jadi kira-kira ketika rancangan kebijakan ini sudah mendekati 90%, 80% atau 90%, kami akan bicara dengan pelaku usaha yang lainnya. Iya, gitu kan. Jadi memang belum banyak pelaku usaha yang kami ajak bicara karena nanti kan pasti mereka tanya ini konsepnya kira-kira seperti apa, aturan Betul. kebijakannya seperti apa kan gitu kan. Nah, Iya, iya. sementara kami terus terang saat ini tentu masih menyusun hal itu. Perintah untuk melakukan memasukkan CPO ke dalam bursa itu adalah pada bulan Januari kemarin ya. Baik. Januari kemarin dalam rapat kerja Bapepti itu Pak Menteri Perdagangan itu memerintahkan Bapepti agar membuat harga acuan CPO dan harus terwujud di tahun ini, bahkan Pak Menteri itu minta di bulan Juni sudah terbentuk gitu kan. Iya. Terus terang saya juga langsung nggak bisa tidur tuh langsung mumet gitu juga gitu kan. Nah, jadi sejak akhir Januari itu kami kerja keras maraton untuk menyusun konsepnya ini. Jadi yang pertama kami ajak bicara adalah semua kementerian lembaga yang terkait dengan masalah regulasi, ya kan? Oke. Ada Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perekonomian, Kementerian Marinvest dan sebagainya. Ini kami ajak bicara tentang konsep ini kira-kira seperti apa. Oke. Gitu kan. Nah, kami sudah kira-kira dapat suatu konsep tertentu. Namun di sini masih ada lubang-lubangnya. Tadi seperti saya sampaikan, ini nanti akan kena pajak kalau kayak begini, gitu kan. Kalau ini kena pajak, bisa pakai mekanisme restitusi. Restitusi itu butuh waktu 1 tahun dan itu pasti akan penolakan dari pelaku usaha, gitu kan. Nah, ini sedang kami upayakan juga dengan kami sedang upaya bicara dengan Dirjen Pajak, apakah memungkinkan ada aturan-aturan yang bisa disederhanakan terkait dengan ini. Nah, kalau sudah ada arah kira-kira nanti bisa dibuat suatu kebijakan yang bisa menguntungkan untuk CPO masuk usaha, nah tentu baru kami akan bicara ke para pelaku usaha yang lainnya. Oke. Gitu. Lalu setelah itu nanti mungkin ada perbaikan konsep lagi, baru kita keluarkan peraturan Menteri Perdagangannya supaya bisa memastikan CPO ekspor melalui bursa. Kira-kira seperti itu. Oke, tapi kalau buat pelaku usaha, persyaratannya seperti apa sih? Kalau dulu kan mekanismenya kita langsung ekspor begitu ya, Pak Didit. Kemudian sekarang harus melewati bursa berjangka sawit Indonesia. Nah, ini seperti apa mekanisme dan mungkin persyaratan yang harus mereka lakukan atau sampaikan? Apakah hanya data-data ekspor saja atau dalam bentuk fisik jumlahnya ataupun lokasi eksportasi CPO-nya sendiri di mana begitu Pak Didit? Ya, jadi begini ya, saya pikir kalau sudah ekspor itu kan sudah memenuhi suatu standar tertentu ya, standar mutu tertentu ya, dan kita sudah memiliki itu standar CPO Indonesia itu seperti apa. Kita tetap akan mengikuti itu. Nah, tentu ketika itu akan masuk bursa, maka semua pelaku harus terdaftar di bursa itu, baik sebagai produsen atau penjualnya nanti akan didata oleh bursa, juga pembelinya ya, pembeli maupun nanti yang akan berlaku sebagai broker dan sebagainya, tentu akan terdaftar lah di situ, sehingga bisa dipastikan nanti penyerahan maupun pembayarannya itu akan menjadi aman lah, kira-kira seperti itu. Dipastikan seperti kan semua memang harus terdaftar. Nah, tentu persyaratan terutama adalah memang perusahaan-perusahaan itu yang memang harus didaftar dulu ke bursa gitu kan, dan ini memang akan makan waktu, sehingga terus terang kalau tadi Pak Menteri bilang itu perintahnya Juni. Itu tadi yang saya bilang, saya langsung sakit perut karena untuk kalau ini nanti peraturannya, kebijakannya sudah
turun tentu Oke. akan butuh waktu untuk melakukan registrasi ya siapa Hmm. saja nanti yang akan masuk bursa. Kira-kira seperti itu. Ya, Untuk, karena ya, itu pasti seperti itu. Kemudian tadi Pak Mas Pras bicara masalah biaya, ya kan? betul. Tidak bisa dihindari Hmm. ya ketika masuk nanti bursa itu kan sebenarnya ada dua lembaga, Oke. bursa dan clearing berjangka, Hmm. ya kan? Clearing berjangka itu nanti untuk settlementnya, untuk pembayarannya, jadi untuk dipastikan bahwa nanti yang penjual itu memperoleh pembayaran itu kan melalui clearing berjangkanya, ya Oke. kan? Nah, kemudian bursa itu sendiri, bursa tentu akan ada biayanya, ya kan? Nanti juga akan ditentukan itu dan kami juga akan memantau berapa besaran biaya di bursa maupun di clearing berjangka. Dalam artian pasti akan ada tambahan biaya untuk itu. Iya, Hmm. ya kan itu. Namun di sisi lain ya, saya belajar dari kasus Timah ya. Timah sekarang sudah masuk ke bursa berjangka juga Timah itu. Jadi Oke. semua ekspor Timah itu juga melalui bursa berjangka. Hmm. Ternyata antara sebelum masuk dengan setelah masuk harga timah kita itu terkerek naik gitu loh. Hmm. Itu terkerek naik. Nah, dengan asumsi itu, dengan perhitungan itu, maka saya yakin nanti harga CPO kita akan naik dari harga yang sekarang sudah disepakati gitu. Oke. Sehingga kenaikan dari harga jual ini nanti yang akan bisa menutup dari biaya-biaya itu dan mungkin akan menjadi lebih produsen atau pelaku usaha akan lebih menguntungkan kalau melalui ke bursa ini karena cost-nya akan lebih sedikit daripada delta profitnya, kira-kira seperti itu. Oke. Dan Pak Didit, harga itulah yang nanti akan menjadi harga acuan CPO begitu yang akan diterapkan. Ya, betul, Ah. betul. Nah, mengingat ini, Maaf, saya ya, potong sedikit. ya, ya. Kenapa saya yakin naik? Karena di tahun 2022 Ya. itu saya coba melihat pada harga setiap bulan ya, harga patokan ekspor kita selalu ada di bawah harga Rotterdam maupun harga MDEX Malaysia. Oke. Selalu di bawah gitu. Baik, Jadi kalau ini nanti masuk bursa kita punya harga acuan, kalaulah kita bisa sama dengan harga Rotterdam MDEX itu udah pasti kita naik kan gitu kan. Ya. Pasti naik gitu. Nah, apalagi kalau kita ada di matahari, kita dapat matahari duluan. Kita posisi buminya sebelah timur daripada Rotterdam. Jadi kita yang akan menentukan harga dunia, kira-kira seperti itu. Baik, Pak Didit, lantas sejauh mana nanti korelasinya kalau kita lihat dengan kewajiban tadi ekspor CPO melalui seperti bursa komoditi seperti ini terhadap penerimaan negara yang tadi Anda katakan sebenarnya benefitnya kan untuk supaya penerimaan negara juga lebih optimal begitu. Apakah memang langsung berkorelasi cukup kuat? Yang jelas saya tidak bisa mengatakan itu pasti naik ya, tapi kita bicara transparansi. Iya, oke. Ketika kita sudah jelas, maka ya kan penerimaan negara juga akan dihitung dari data yang jelas. Data yang jelas. Kalau sekarang ya terus terang ketika itu penjualan dilakukan B2B ya kan, kita tidak bisa kontrol harganya, ya kan. Harga berapa kita nggak tahu, ya kan. Yang jelas kita punya harga patokan ekspor itu hanya untuk menentukan pajak ekspornya, ya kan. Tetapi untuk yang perusahaan itu dia bisa saja menjual di bawah harga patokan ekspor, bisa saja, gitu kan. Nah, jadi sampai saat ini kita belum bisa meyakini betul apakah penerimaan negara sudah dihitung dari dasar yang transparan, gitu. Oke. Nah, dengan ini nanti akan lebih transparan. Apakah mungkin turun? Ya bisa jadi karena kalau memang harga pasarnya turun kan begitu kan. Betul. Seperti mekanisme yang terjadi selama ini begitu ya Pak Didit ya. Optimisme Anda untuk pembentukan bursa berjangka sawit Indonesia sendiri apakah Juni bisa tercapai, Pak? Dengan segala macam sakit perut saya akan berusaha keras untuk Juni ini ada kebijakan CPO masuk bursa. Setelah itu mungkin dalam 2 bulan akan terbentuk price discovery-nya. Tentu ketika CPO masuk bursa tidak akan langsung seketika jadi price reference ya. Jadi ada mekanisme proses ini kan bursa juga harus kredibel dan sebagainya. Itu ada persyaratan untuk bursa gitu kan ya. Jadi ketika dia sudah bisa diyakini, dia akan membentuk price discovery. Ketika price discovery sudah terbentuk, baru kita akan bisa menggunakan price reference-nya itu. Saya optimis setidaknya sebelum akhir tahun kita sudah bisa membentuk price reference-nya. Baik Pak Didit, itu dia.
Ya. Ya, sudah cukup gamblang sekali dan semoga ini tidak ada aral melintang begitu ya, karena memang kaitannya untuk menjaga juga penerimaan negara yang lebih optimal dan memudahkan tadi transparansi dari ekspor CPO Indonesia ke luar negeri. Pak Didit, terima kasih banyak atas waktu dan sharing Anda berikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat, Pak Didit. Salam sehat, terima kasih. Selamat pagi. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan tetap saksikan IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prasetyo Wibowo, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.